Nathan Joaon hilang di Swansea City. Bek timnas Indonesia minus tabungan menit main demi pikat Patrick Kluivert. Nathan Joaon semakin menghilang di skuad Swansea City dengan tak mendapat menit bermain dari laga ke laga. Nathan Joaon semakin tak bisa menembus tim utama Swansea City pada paruh kedua musim 2024-2025. Sempat mendapat menit bermain di awal musim, nyatanya pemain 23 tahun itu tak pernah dimainkan lagi hingga berusaha transfer paruh musim lewat. Penampilan terakhir Joaon untuk Swansea tercatat pada Agustus 2024 lalu. Pada dua laga terakhir Swansea City di 2025, Nathan Joaon bahkan gagal masuk skuad pertandingan. Masa depan Nathan Joaon di Swansea juga semakin tidak jelas karena sudah terlewat bursa transfer musim dingin. Pada Desember 2024 lalu, media lokal Wales Online sempat mengusulkan untuk Nathan Joaon bisa dipinjamkan atau bahkan dijual ke klub lain. Namun, hingga saat sekarang, Nathan Joaon masih berstatus pemain Swansea City. Kehilangan tempat di Swansea berarti juga kehilangan tempat menabung menit bermain di klub buat Nathan. Hal ini jadi sinyal bahaya buat Nathan Joaon, terutama dengan kedatangan pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Ia tak segan mendepak pemain timnas Indonesia yang tak punya menit bermain di klub. Bahkan, jadi langganan panggilan timnas Indonesia sebelumnya pun tak menjamin. Nathan Joaon harus mempertimbangkan situasi ini jika tak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Pemain-pemain lain yang langganan dipanggil timnas Indonesia mulai menabung menit bermain di klub. Yang terbaru, Pratama Arhan sudah melampaui menit bermain di klub sebelumnya saat bergabung di tim anyar dari Thailand, True Bangkok United. Justin Hubner juga selalu bermain meski hanya laga bersama Wolves U21. Sinteyong kecewa dengan Mark Locke, pilih tahan emosi demi timnas Indonesia. Asisten pelatih Sinteyong sewaktu di timnas Indonesia, Kim Jong-in, mengungkapkan perasaan Sinteyong ketika disebut Mark Locke sebagai diktator. Sebagai informasi, Mark Locke beberapa waktu lalu sempat menyebut bahwa Sinteyong merupakan seorang diktator. Hal ini kemudian menjadi viral di media sosial. Sinteyong sendiri tak memberikan komentar langsung terhadap pernyataan Mark Locke. Namun, Kim Jong-in belum lama ini buka-bukaan terkait masalah tersebut. Pria yang juga berasal dari Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa pernyataan Mark Locke telah membuat Sinteyong kecewa. Saking kecewanya, Sinteyong bahkan tak bisa berkata apa-apa. Kim Jong-in sendiri menegaskan bahwa apa yang dikatakan Mark Locke adalah sebuah kebohongan. Lebih lanjut, Kim Jong-in menjelaskan alasan Sinteyong tak memberikan tanggapan langsung terkait pernyataan Mark Locke. Sinteyong ternyata tak ingin merusak momen bagus yang dimiliki timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Pasalnya, tim Merah Putih hanya berjarak 1 poin saja dari Australia yang berada di urutan kedua. Sementara itu, Mark Locke sendiri telah membuat klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut Sinteyong sebagai diktator. Pemain milik klub Persib tersebut menilai ada kesalahan yang dilakukan penerjemah karena saat diwawancara memang menggunakan bahasa Belanda. Asisten pelatih Sinteyong mengatakan dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Salah satu pemainnya sendiri melakukan ini padanya. Oke, kalau dia mengatakan sesuatu yang benar tentang Coach Shin, Coach Shin membuat kesalahan ketika dia bersama tim, maka itu tidak masalah, tentu kamu harus menerimanya dan jalan terus. Tapi saat kita justru mendengar banyak sekali kebohongan, ya, Sinteyong sangat kecewa, ujar Kim Jong-in.
Pelatih Oxford United sebut-sebut calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni di tengah isu klub milik Erick Thohir rekrut winger Hull City. Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan tanggapan soal isu klub milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu akan mendatangkan winger Hull City Ryan Longman. Oxford United terlihat akan kehilangan kesempatan mendatangkan Ryan Longman. Sebelumnya, Oxford United dikabarkan telah menyetujui kesepakatan prinsip untuk Ryan Longman. Media setempat, Oxford Mail, memahami bahwa Oxford United sangat dekat mendatangkan pemain 24 tahun itu. Akan tetapi, tawaran menggiurkan dari Wrexham AFC membuat Longman memilih klub yang berlaga di League One itu. Kesempatan dikabarkan akan segera diumumkan. Ryan Longman sendiri pernah bekerja sama dengan Gary Rowett di Millwall musim 2023-2024. Rowett menilai di Oxford United masih ada beberapa pemain yang mengincar menit bermain. Salah satunya calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Gary Rowett mengatakan, "Anda melihatnya, kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan. Ole Romeni adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia pastinya juga punya banyak kualitas. Idris adalah salah satu pemain yang belum banyak bermain, namun ia pun punya kualitas. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang menginginkan waktu bermain dan menginginkan kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan," ujar pelatih Oxford United. Ole Romeni adalah salah satu pemain yang didatangkan Oxford United di bursa transfer musim dingin. Pemain 24 tahun itu bisa bermain di posisi sayap seperti Ryan Longman. Ia datang pada awal Januari 2025 dari FC Utrecht. Ole Romeni sejauh ini belum mendapatkan debut di Oxford United. Oxford United adalah klub yang berlaga di Liga 2 Inggris. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-14 klasemen. Usai tak latih timnas Indonesia, Sinteyong hadiri pembukaan turnamen golf di Tangerang Selatan. Mantan juru taktik tim nasional Indonesia Sinteyong ikut meramaikan pembukaan turnamen golf Pro AM yang masuk dalam rangkaian Indonesia Women's Open 2025. Momen itu tercipta di Emeralda Golf Club PSD Tangerang Selatan. Dalam acara itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari peserta turnamen. Sinteyong hadir untuk membuka Pro AM turnamen. Berdasarkan pantauan kami, Sinteyong kerap kali melemparkan senyuman kepada siapa saja yang menyapanya. Ia pun tidak keberatan meladeni jika ada yang ingin bersuap foto dengannya. Sinteyong berada di Indonesia tinggal hitungan hari lagi, sebab pelatih itu pada akhir pekan nanti akan pulang ke negara asal. Hal tersebut dikabarkan penerjemahnya Jeong Seok-seo. Sebatas informasi, Sinteyong dipecat PSSI pada 6 Januari lalu. Kini kursi pelatih timnas Indonesia ditempati oleh Patrick Kluivert. Kluivert pun meneruskan perjuangan Sinteyong yang sudah meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Curhat PSSI, susahnya cari pemain diaspora untuk timnas wanita Indonesia. Anggota EXO PSSI Pipin Cahyani mengatakan susahnya untuk mencari pesepak bola wanita terbaik di Indonesia dan di luar negeri. Kata Pipin Cahyani, situasi ini berbeda dengan pesepak bola pria yang sangat mudah menemukan datanya. Meski begitu, Pipin Cahyani mengatakan PSSI akan terus berjuang untuk mencari talenta-talenta terbaik demi Garuda Pertiwi. Saat berbincang bersama awak media, Pipin Cahyani mengatakan bahwa database untuk pemain-pemain diaspora itu tidak banyak. Saat ini, ada beberapa pemain keturunan yang memperkuat timnas wanita Indonesia. Mereka adalah Katarina Stalin, Sydney Hopper,
Kayla Ristianto, Noah Lotamu, dan Estela Laufati. Saat ini, timnas wanita Indonesia kedatangan Iris Draw di Surabaya. Pemain berusia 19 tahun itu berposisi kiper dan saat ini membela klub tertinggi Liga Belanda Sparta Rotterdam. Ada juga Bente Vriezer yang sedang menjalani seleksi bersama timnas wanita Indonesia di Surabaya. Pemain berposisi striker itu mau dilihat terlebih dahulu kelayakannya oleh pelatih timnas wanita Indonesia Satoru Mochizuki. Vivin Cahyani juga mengatakan kalau pesepak bola putra itu lebih bebas dan dilepas oleh orang tuanya. Sedangkan pesepak bola putri harus berpikir dua kali lantaran melihat situasi sepak bola wanita Indonesia juga belum berjalan. Perlu diketahui, Liga Putri Indonesia terakhir kali bergulir pada Liga 1 2019. Sempat ada Liga 1 2020 namun berhenti karena COVID-19. Meski tidak ada kompetisi, PSSI tetap menggulirkan beberapa turnamen untuk sepak bola wanita. PSSI juga masih belum berani menggulirkan lagi Liga 1 Putri dalam waktu dekat ini. Timnas Indonesia dapat kabar baik soal Messi Silgers jelang lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia dan laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia di Sydney Football Stadium. Kemudian laga kandang skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion GBK. Ini menjadi dua pertandingan penting buat Timnas Indonesia apabila ingin menjadi asal lolos ke putaran selanjutnya. Apalagi saat ini posisi skuad Garuda di klasmen grup C bisa tersingkir kapan saja. Jelang menghadapi laga penting ini, skuad Garuda pun mendapatkan kabar baik. Ini karena salah satu bek timnas Indonesia yakni Miss Silgers terlihat sudah kembali ke lapangan. Kepastian ini diungkapkan oleh klub asal Belanda yang diperkuatnya yakni FC Twente. Dalam unggahan Instagram FC Twente memperlihatkan foto aksi Miss Silgers tengah menjalani latihan bersama tim. FC Twente yang memberikan pernyataan singkat terkait unggahan pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Unggahan ini menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun tersebut sebelumnya mengalami cedera yang memperkuat FC Twente melawan Olympiakos di Liga Eropa. Setelah itu, pemain yang memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berdarah Ambon tersebut sudah absen selama 6 laga lebih bersama FC Twente. Tak hanya absen dalam 6 laga belakang, namun Messi Silgers sebelumnya juga harus absen dari timnas Indonesia. Messi Silgers tak bisa memperkuat skuad Garuda yang tampil melawan Jepang dan Arab Saudi pada November lalu. Ia mengalami cedera saat timnas Indonesia melawan China pada 15 Oktober lalu. Apakah Sinteyong siap jadi pelatih timnas Uzbekistan yang baru ditinggalkan Sreko Katanets? Ya, Federasi Sepak Bola Uzbekistan membuat pengumuman mengejutkan pada hari Rabu 22 Januari 2025 sore. Meski timnas Uzbekistan dalam tren tepat untuk lolos Piala Dunia 2026, UEFA harus merelakan kepergian sang pelatih asal Slovenia, Srečko Katanec. Namun, Srečko Katanec pergi bukan karena konflik dengan PSSI-nya Uzbekistan, melainkan demi fokus pemulihan penyakit yang dialaminya. Laman resmi sepak bola Uzbekistan menulis, pelatih timnas Uzbekistan Srečko Katanec memutuskan menghentikan kontrak dengan Federasi Sepak Bola Uzbekistan karena masalah kesehatan. Dalam pernyataannya, Srečko Katanec menyesal gagal melanjutkan pekerjaannya. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada federasi atas dukungan selama ini. Srečko Katanec pun mendoakan timnas Uzbekistan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kami juga tidak lupa mendoakan agar ia cepat pulih dan sukses di karir kepelatihan selanjutnya. Srečko Katanić yang kini berusia 61 tahun telah membesut timnas Uzbekistan sejak Oktober 2021. Di bawah asuhannya, timnas Uzbekistan mencatatkan 20 kali menang, 8 imbang dan 8 kalah dari 42 pertandingan. Lantas, siapa pelatih yang akan menggantikan posisi Srečko Katanić? Demi memuluskan proses adaptasi mengingat pada Maret 2025, timnas Uzbekistan sudah bertanding lagi. Tak ada salahnya UEFA mempertimbangkan untuk mengontrak Sinteyong. Secara formasi, Srečko Katanić dan Sinteyong mengandalkan pola yang sama yakni 3-4-3. Meski mengaku akan pulang ke Korea Selatan setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, bukan tak mungkin Sinteyong mengambil opsi menangani Uzbekistan jika mendapat penawaran. Di bawah asuhan Sinteyong, Uzbekistan bisa muncul sebagai tim menakutkan. Terlebih, Sinteyong sudah terbiasa menangani pemain-pemain top dunia sewaktu membesut timnas Korea Selatan dan timnas Indonesia. Kabar baik, peluang Elkan Bagot ke tim utama tambah besar. Bek keturunan Indonesia Elkan Bagot punya peluang besar untuk menyegel tempat di tim utama Blackpool FC. Setelah kembali pasca menepi, pesaing bek 22 tahun itu yakni Matthew Pennington mengalami cedera. Matthew Pennington mengalami cedera saat Blackpool bermain imbang 2-2 dengan Huddersfield Town dalam lanjutan Championship 2024-2025. Bek tengah itu terjatuh menjelang akhir waktu tambahan babak pertama dan segera digantikan oleh Elkan Bagot. Bagi Bagot, itu merupakan laga comeback-nya setelah mengalami rangkaian cedera yang menghambatnya dalam beberapa bulan terakhir. Cederanya, Pennington memang jadi masalah untuk Blackpool FC, tetapi turut menjadi angin segar untuk Elkan Bagot. Sejak dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC sejak 2 Juni 2024, Elkan Bagot tercatat baru tampil 5 kali untuk klub kasta kedua Liga Inggris itu. Pennington diragukan tampil saat Blackpool FC menghadapi Exeter City dan Lincoln City. Situasi ini membuka peluang Bagot menjadi pilihan utama pelatih Steve Bruce. Steve Bruce mengatakan, dia terkilir pergelangannya. Kami tidak tahu seberapa parahnya. Selain berpeluang kembali ke skuad utama Blackpool FC, Elkan Bagot juga mempunyai harapan kembali ke timnas Indonesia. Elkan Bagot telah absen kurang lebih setahun di skuad Garuda. Kali terakhir dia tampil pada Januari 2024. Bek kelahiran Bangkok, Thailand itu dinilai punya konflik dengan pelatih Sinteyong setelah tak hadir meski dipanggil untuk playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23 pada Mei 2024 lalu. Kini, setelah pelatih Sinteyong dipecat dan digantikan Patrick Kluivert, bukan tak mungkin Bagot akan kembali ke timnas Indonesia. Skuad Garuda sudah ditunggu Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Meski telah dipecat, Sinteyong ingin tonton laga timnas Indonesia versus Australia. Apakah bakal hadir di Sydney? Ex-analis skuad Garuda Kim Jong-jin mengutarakan bahwa Sinteyong ingin menonton pertandingan timnas Indonesia versus Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sinteyong telah diberhentikan sebagai pelatih timnas. Meski tak menjadi pelatih lagi, pelatih asal Korea Selatan itu masih peduli dengan timnas. Kim Jong-jin mengutarakan bahwa dirinya dan Sinteyong ingin timnas Indonesia berhasil dan bisa menjaga momentum untuk lolos ke Piala Dunia.
Lebih lanjut, Kim Jong Jin mengatakan bahwa Shin Tae-yong masih ingin menonton pertandingan timnas Indonesia ke depan. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Akan tetapi, Kim Jong Jin tak tahu apakah Shin Tae-yong akan hadir di Sydney. Ia juga menekankan bahwa dirinya dan Shin Tae-yong ingin melihat timnas Indonesia sukses. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peluang untuk lolos masih terbuka lebar jika bisa memaksimalkan 4 laga tersisa. Tajam di Liga Belanda, satu striker keturunan berharap dipanggil timnas Indonesia. Mauro Gilgestra masih menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Mauro saat ini bermain di tim Volendam U21 dan berposisi sebagai striker. Bersama timnya, dia tampil solid dengan catatan 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan. Sang pemain memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Namun, sampai saat ini panggilan ke timnas tersebut belum datang. Mauro Gilgestra menjelaskan bahwa dukungan dari supporter Indonesia terus datang. Menurutnya, dia bisa jadi salah satu kandidat yang memberikan kontribusi di timnas Indonesia. Apalagi, dia sudah mendapatkan promosi ke tim senior Volendam saat ini. Di tangan Patrick Kluivert, tentu hal tersebut akan jadi pertimbangan untuk memanggilnya ke skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa saat ini dia masih menunggu proses selanjutnya. Namun, dia yakin akan terus mendapatkan dukungan agar bisa bergabung ke skuad Garuda. Tentunya, ada proses yang harus dilewati sebelum bisa berseragam timnas dan berlaga di ajang internasional. Mauro menambahkan bahwa dia akan terus memantau proses tersebut. Saat ini, PSSI sedang memprioritaskan oleh Romeni untuk segera menjadi WNI dan bergabung ke skuad Garuda. Selain itu, keputusan memberikan rekomendasi saat ini berbeda di tangan Kluivert. Dia berharap semua proses berjalan lancar dan bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Gacor usai comeback, Ramadan Sananta unjuk gigi ke Patrick Kluivert. Ramadan Sananta langsung tampil gacor usai comeback ke lapangan bersama Persis Solo. Bomber berusia 22 tahun itu mencetak brace alias 2 gol saat membawa timnya menang 2-1 atas tuan rumah PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Jatidiri. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi 3 poin perdana Ong Kim Swe bersama Persis Solo sejak memulai debut pada 3 Desember 2024 lalu. Artinya, ini kemenangan pertama setelah memimpin tim Laskar Sam bernyawa selama 8 pertandingan. Tak hanya Ong Kim Swe, Sananta juga menunjukkan performa impresif usai comeback dari sanksi Komdis PSSI. Ramadan Sananta mengatakan, "Saya mengapresiasi semua pemain, staf, pelatih, dan supporter semuanya. Ini poin penting untuk kita ke depannya, karena situasi sekarang bukan hal yang mudah. Kita harus evaluasi terus." Performa ciamik itu seakan ditunjukkan Sananta agar dilirik pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Sananta mulai terpinggirkan dalam skuad pasukan Garuda di terakhir kali hanya duduk di bangku cadangan saat timnas melawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelahnya, dia tak masuk line up timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, pemain asal dari Kepulauan Riau merupakan top skor timnas di ajang tersebut dengan lesakan 4 gol. Dengan ketajaman yang ditunjukkan Sananta saat melawan PSIS, kans dirinya kembali mengenakan seragam merah putih terbuka lebar. Terlebih, posisi penyerang masih menjadi perhatian Kluivert.